Sebuah kisah dari seorang tua pekerja keras di sebuah rumah kecil akan diceritakan. Sebuah kisah yang nantinya akan menunjukkan semangat, kesabaran, ketekunan dari pekerjaan yang dilakukan. Hingga peluh membasahi, walaupun hasil yang didapat tidak banyak. Pagi-pagi sekali, seorang tua dari sebuah rumah kecil telah bersiap melakukan aktivitas. Beberapa peralatan pun dipersiapkan dalam sebuah wadah. Pakaiannya yang lusuh menjadi saksi akan pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Raut wajah juga memancarkan sosok seorang pekerja keras. Adalah Pak Niti. Di usianya yang sudah sangat tua, masih bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mencari dan menjual kayu bakar. Berkebun juga membuat perkakas dari kayu. Pekerjaan ini telah dilakukan selama puluhan tahun. Dulu, ketika kompor berisi minyak belum ada dan gas bersubsidi belum dikenal, Pak Niti selalu mendapat pesanan kayu untuk dikirim ke rumah-rumah dengan penghasilan yang cukup. Kini zaman terus berubah. Rumah-rumah sudah memiliki kompor-kompor yang diberikan secara cuma-cuma. Kayu bakar pun tidak lagi diperlukan. Hanya pada saat-saat tertentu saja pesanan dan kayu-kayu dapat dijual. Niti Suharjo 94. Kalau ada ya kerja di kayu itu, kalau enggak ada ya enggak apa-apa, ya prei. Ya apa pesanan orang-orang itu, apa batipan, apa meja itu. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain usia tua. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mengharuskan pekerja sebagai pencari dan penjual, serta pengrajin kayu. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Tempat mencari kayu adalah sebuah jalan agak jauh dari rumah. Di jalan inilah Pak Niti mencari serta mengumpulkan atau membersihkan kayu-kayu yang ada. Jika beruntung, kayu-kayu banyak didapat. Jika tidak, hanya ranting-ranting kecil saja pengisi karung yang dibawa. Saya mulai bekerja umur 25 tahun. Sebelumnya kerja saya itu di sawah. Semangat, kerja keras, dan kesabaran selama ini membuatnya dapat bertahan hidup bersama kayu yang dikumpulkan dan dijual. Tetapi sekarang ini bukanlah seperti dahulu. Saat ini sangat sulit mendapatkan kayu-kayu. Hutan telah berubah menjadi perumahan. Kebun telah menjadi jalan raya. Hanya di tempat tertentu saja dapat menemukan kayu. Terkadang Pak Niti harus membeli dahulu untuk kemudian dijual kembali.
Ya kuat. Ya ya nggak ngepol ya. Capek berhenti itu aja. Ngasuh. Semangat, kerja keras, dan kesabaran selama ini membuatnya dapat bertahan hidup bersama kayu yang dikumpulkan dan dijual. Tetapi sekarang ini bukanlah seperti dahulu. Saat ini sangat sulit mendapatkan kayu-kayu. Hutan telah berubah menjadi perumahan. Kebun telah menjadi jalan raya. Hanya di tempat tertentu saja dapat menemukan kayu. Terkadang Pak Niti harus membeli dahulu untuk kemudian dijual kembali. Ya kuat. Ya nggak ngepol ya. Capek berhenti itu aja. Ngasuh. Demi kebutuhan hidup, Pak Niti mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Niti tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksa untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja juga tersenyum bersama kayu-kayu dari pinggir jalan. Oh enggak ada ya. Pokoknya ada yang pesen apa itu ya ada penghasilan. Kalau enggak ada ya sudah enggak ada penghasilan. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Niti tidak membuat merasa kekurangan. Apalagi di usia tuanya ini. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri bagi Pak Niti. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Baginya, hari ini, esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa syukur. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Niti bekerja mencari kayu. Seringkali penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Itu untuk masak. Untuk masak setiap harinya itu aja. Oh, sudah ada pengen apa-apa, sudah tua. Telah banyak yang dihasilkan dari kayu, walaupun harus dengan kegigihan. Pak Niti selalu mengerjakan dengan seluruh kemampuan. Walaupun harus mengerjakan dengan peluh, Pak Niti tetap menikmati pekerjaannya sebagai pencari dan pengrajin kayu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kayu ke kayu yang lain, dengan kesabarannya. Sebagai seorang pekerja keras, Pak Niti harus siap dengan apa yang dihadapi. Hujan, panas, sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Karena kayu-kayu masih harus dikerjakan. Dengan kesabaran dan ketekunan, Pak Niti terus memotong kayu. Meskipun seringkali kayu-kayu tak didapat, hanya pada saat tertentu atau pada saat pohon tua tumbang menyisakan akar-akarnya.
Selesai melakukan pekerjaan, langkah-langkah kakinya terus menyusuri sisi jalan. Perlahan tapi dengan arah pasti. Di pundaknya terlihat beban yang sangat berat. Padahal raut wajah dan tubuh sudah rentah. Lalu lalang kendaraan bermotor seakan terus mengajak berlomba seiring nafas yang tersenggal. Teringat masa lalu ketika jalan masih sepi, hingga dapat leluasa melewati dan selalu menang. Kayu-kayu yang terikat juga terus memaksa agar segera dihempaskan. Walaupun berat, tetapi langkah-langkah itu tak pernah berhenti sampai di tempat tujuan. Sampai di rumah, setelah kayu-kayu dihempaskan, pekerjaan lain yang dilakukan adalah membersihkan kursi-kursi buatannya yang siap dijual. Ya, inilah kerajinan yang dibuat Pak Niti selama ini. Sewaktu usia masih muda, banyak pesanan dapat dikerjakan. Kini tubuh sering cepat lelah. Hanya waktu-waktu tertentu saja, Pak Niti dapat mengerjakan kursi-kursi. Kalau dulu itu ya mencarinya ya gampang ya angel. Gampangnya kalau sudah bekerja sama saja dengan sekarang. Sekarang yang tidak bekerja ya tidak dapat uang. Dulu tidak ada pekerjaan ya tidak dapat uang, itu aja. Sama, tidak ada bedanya. Satu persatu, kursi buatannya dibersihkan. Kayu yang digunakan dan cara pengerjaan terlihat kokoh. Bentuk kursi pun bermacam-macam tergantung pesanan. Belum lagi Pak Niti melepas lelah. Pekerjaan lain menanti. Begitulah setiap hari. Usia tua tak mampu membuatnya berhenti bekerja. Ya pokoknya tenaga kuat itu aja ya senang. Ya misalnya ya kalau capek ya ngasuh itu aja. Permisi Pak. Pak, Wasis Pak dari Dhamma Ya, TV. terima kasih. Iya. Ini lagi apa ini Pak? Ya? Lagi apa ini? Apa? Lagi ngapain? Ya betapa Pak. Hah? Lagi ngelap-ngelap kursi. Biasanya dijual kursinya. Ya, ini. Iya kalau aku ya saya jual kan, enggak laku enggak pakai sendiri, enggak apa-apa. Biasanya bikin-bikin gitu ya? Iya, bikin bikin. kursi. Berapa ini biasanya apa? Banyak nggak yang mesen? Ya? Biasanya banyak yang mesen. Ya ada ya enggak, itu aja yang orang pesen. Ini apa ini? Bikinnya berapa hari ini satu kursi gini? Ini 2 hari. 2 hari selesai ya? Ini ibu ya Pak ya? Ya. Oh, Bu. Oh ya. Wasis Bu. Ya, ibu usianya 70-an sudah. Ibu 70. Iya. Kalau Bapak 94. 94 ya? Ya. Waduh. Ibu masih sering bantuin Bapak, Bu? Oh, jadi sakit ya ini. Sakit apa? Jadi punya sakit. Ngeluh tok. Oh. Biasanya pusingnya kenapa, Ibu? Tidak kena apa-apa. Kalau kecapean gitu pusing. Tapi udah berobat ya Bu ya? Udah dibawa ke dokter ya Pak? Ya. Tidak dokter.
Jadi ibu ini ndak ikut masak, dah. beli bodrek gitu. Wis. Biarpun saya sendiri masak malam tuh. Nasi itu segala apa itu. Ibu tinggal makan saja. Iya. Soalnya bapak yang masih kuat. Iya. Ini saya mau ngobrol di dalam boleh Pak ya? Ya. Mau ngobrol di dalam boleh Pak ya? Boleh. Saya? Mau nggak Pak? Di dalam Boleh. Pak. Pak, tadi kan sebenarnya saya sama tim sudah memperhatikan Bapak dari pagi sampai siang ini. Ya. Memperhatikan Bapak bekerja, mencari kayu, terus juga apa namanya membersihkan meja-meja hasil buatan Bapak yang kemarin-kemarin. Terus juga apa namanya Bapak juga kan bekerjanya sendiri walaupun umurnya udah sepuh gini tapi masih terus bekerja, semangat ya Pak ya. Ya. Jadi walaupun Bapak cuman berdua sama Mbah, tetap menghidupi kebutuhan sehari-hari walaupun ya kadang nggak pasti juga ya Pak penghasilannya ya, dari menjual kursi itu kan kadang ada yang beli kadang enggak juga ya Pak ya. Ya. Nah ini dari semangatnya Bapak, dari kerja kerasnya Bapak yang apa masih pengen terus bekerja dari dulu sampai sekarang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ini ada penghargaan dari pemirsa Dama TV ini Pak. Iya. Ini mohon diterima ini Pak ya. Oh ya, terima Terus kasih. ini juga ada tambahannya buat Bapak. Ya. Semoga ini bermanfaat buat Bapak ya. Ya, ya. Walaupun gak banyak, semoga bisa membantu lah. Ya. Gitu. Baik Pak, saya permisi dulu. Terima kasih ya Pak ya. mari, mari. Ya. Makasih Pak ya. Ya, mari. Ya, mari. monggo Bu, Iya, monggo terima permisi kasih ya sama-sama. Begitulah Pak Niti mencari kayu, menjual, bahkan membuat kursi dari kayu walaupun tidak mudah. Yang dimiliki hanya semangat tinggi, kesabaran, juga ketekunan. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walau hanya sederhana, dengan harapan yang telah lalu. Di antara perubahan zaman yang terus memacu untuk selalu bertahan.